Selamat datang di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. Cedera yang dialami sanggut Jon Jones saat latihan membuat main event UFC 295 dirombak total. Main event pun dirubah menjadi perebutan gelar juara kelas light heavyweight antara Jiri Prochazka yang akan disabung dengan mantan juara kelas middleweight Alex Pereira. Dan yang lebih aneh lagi, lawannya Jon Jones, Steve Miocic, juga mundur dari pertarungan. UFC malah membuk laga menjadi perebutan gelar juara interim heavyweight antara Tom Aspinall dan Sergey Pavlovich. Di satu sisi, kita sementara ini tidak bisa menyaksikan kembalinya sanggot Jon Jones ke oktagon. Di sisi lain, kita seharusnya senang bahwa laga antara Tom Aspinall dan Pavlovich lebih menarik ketimbang Jon Jones yang berhadapan dengan Steve Miocic yang sudah berumur 40 tahun. Duel di kelas berat ini 100% bakal dijamin seru karena keduanya memiliki 100% finish rate di UFC dan keduanya juga memiliki rekor 6-1 di UFC. Tom Aspinall sendiri baru saja sembuh dari cedera kakinya. Comebacknya di bulan Juli lalu dengan mengalahkan Marcin Tybura dengan TKO semakin memantapkannya sebagai penantang nomor 1 gelar juara kelas berat. Sebelum cedera kaki yang dialaminya pada Juli 2002 lalu, Aspinall memiliki rekor sempurna tak terkalahkan di UFC. Aspinall sendiri tidak hanya kuat di serangan atas saja, tapi kuat di ground game-nya. Dari rekor 13 kali kemenangan di sepanjang karir MMA-nya, Aspinall memegang rekor 10 kali menang KO atau TKO dan 3 kali menang submission. Sementara itu, sang monster dari Rusia, Sergey Pavlovich, menargetkan satu tempat perebutan gelar juara kelas berat jika sukses menghabisi Aspinall 12 November nanti. Si tinjuan nuklir ini berpeluang memperpanjang rekor kemenangan KO beruntun terbanyak di UFC-nya jika berhasil mematikan pergerakan Aspinall. Tidak seperti 3 lawan Pavlovich sebelumnya, Aspinall memiliki pergerakan yang dinamis dan cepat untuk seorang fighter kelas berat. Tentu Aspinall tidak akan mau bertarung frontal dan adu pukul dengan monster seperti Pavlovich. Jika Aspinall terlalu percaya diri, berani baku hantam dengan Pavlovich, maka jangan harap Aspinall bisa selamat dari kerasnya pukulan Pavlovich. Pavlovich yang sejatinya merupakan backup fighter untuk event Jon Jones versus Steve Miocic ini sedang dalam performa yang luar biasa. Pavlovich yang berada di ranking 2 kelas berat ini memegang rekor 18 kali menang dan 1 kali kalah, di mana 15 kemenangan diraih dengan KO dan 3 lainnya dengan keputusan wasit. Hebatnya lagi, total 6 kemenangannya di UFC diraih dengan KO, semuanya diselesaikan di ronde pertama. Kedua fighter ini memiliki tendensi untuk membereskan pertarungan lebih cepat. Dalam 6 kemenangannya di UFC, 5 kali Aspinall menyelesaikan laga di ronde pertama dengan rata-rata waktu bertarung 2 menit 19 detik. Sementara Pavlovich tak berbeda jauh. Rata-rata bertarungnya hanya 2 menit 23 detik. Dengan catatan ini, maka kemungkinan pertarungan ini selesai dengan cepat akan semakin besar. Laga di kelas berat adalah sebuah laga yang syarat pertarungan adu power. Namun Pavlovich harus waspada dengan pergerakan Aspinall yang dinamis. Tidak seperti fighter yang pernah dilawan Pavlovich sebelumnya, Aspinall memiliki footwork yang baik serta memiliki kekuatan di ground game juga. Jika Aspinall berhasil men-takedown Pavlovich, maka Aspinall akan berusaha melepaskan serangan ground and pound ataupun akan mencoba mengunci Pavlovich di bawah. Namun jika Pavlovich berhasil mementahkan semua percobaan takedown Aspinall, maka adu striking akan menjadi kunci kemenangan Pavlovich. Aspinall tentu tahu betapa berbahayanya jangkauan dan akurasi yang dimiliki Pavlovich. Ia tidak akan berani macam-macam dengan power yang dimiliki Pavlovich. Bahkan sebuah jab saja akan membahayakan bagi pertahanan Aspinall. Akan sangat menarik ditunggu hasil dari laga ini. Dengan batalnya duel antara Jon Jones dan Steve Miocic, maka pemenang laga perebutan interim kelas berat ini akan menjadi penantang gelar juara berikutnya untuk menantang sang GOAT Jon Jones. Demikian pembahasan kita kali ini. Tetap support kita dengan subscribe untuk info dan update berita seputar jagat tarung dunia berikutnya. Sampai jumpa lagi.